Kita juga lihat saat ini Cina sudah ada gebrakan baru, yaitu dia mengajak negara Eropa untuk bersatu melawan Amerika menghadapi perang tarif. Karena kan sebagaimana kita Ya, ketahui bahwa posisi Cina dan Eropa itu menguasai sepertiga ekonomi dunia. Akankah hal ini akan ya, terjadi atau Trump ya nggak akan tinggal diam, Pak? ya, yang pertama ya itu bisa saja terjadi ya. Kalau kita lihat peta perubahan perdagangan global dalam 25 tahun terakhir, memang eh, sebelum pada tahun 2000-an, China itu bermitra dengan hanya beberapa negara ya. Itu ada di Amerika Latin maupun di Afrika. Sekarang tahun 2024 mitra dagang China itu meliputi hampir semua kawasan, bahkan Australia yang selama ini secara militer, secara politik atau secara sikap global ini selalu dekat dengan Amerika. Nah, sekarang perdagangannya pun ini didominasi oleh barang-barang dari China. Nah, kecuali sekarang yang belum beraliansi sangat dekat dengan China itu adalah Uni Eropa ya, plus ada Inggris di situ. Di Uni Eropa itu kecuali Spanyol. Spanyol itu negara dengan perdagangan yang sangat dekat dengan eh, China. Jadi impact-nya kalau ini terjadi, ini memang butuh butuh waktu panjang ya. Karena misalnya ya, China plus Uni Eropa memang tadi benar itu kurang lebih sepertiga dari perekonomian global, di mana kontribusi China itu kurang lebih 19,6%, kemudian kontribusi Uni Eropa itu kurang lebih 14,9 6% ya. Nah, kalau ditambahkan ini katakanlah kurang lebih 33 sampai 34%. Ini hampir sepertiga dari perekonomian global. Kalau ini bersatu, memang efeknya akan sangat signifikan terhadap perdagangan maupun perekonomian global. Cuma pertanyaannya, yang jadi problem itu adalah barang yang dihasilkan oleh China sekarang itu adalah barang-barang manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, itu juga sama dengan barang-barang yang dihasilkan oleh Eropa, katakanlah Jerman ya. Jerman itu ya terkenal dengan dua merek mobil misalnya yang sangat menguasai dunia ya. Ada Mercy misalnya, ada BMW yang sangat populer di mana-mana ya. Dan ini mereka juga sudah punya produk tidak hanya berbahan bakar fosil, tetapi produk mobil yang bertenaga listrik atau electric vehicle. Nah, China juga sedang mengembangkan mobil electrical vehicle yang sangat pesat ya. Dan mereka ini kan bersaing. Nah, lihatlah di pasar domestik di Indonesia, uh, BMW itu menghadapi persaingan yang sangat ketat dari BYD yang versi elektrik ya, di mana harga BYD itu sangat sangat jauh ya dari harga BMW yang elektrik. Nah, ini kalau kita bisa lihat yang beberapa seri dari BMW dibandingkan dengan misalnya BYD Seal 7 itu yang mungkin harganya hanya 700-800 juta berbanding misalnya eh, BMW seri 3 yang harganya sekitar 1,2 sampai 1,3 miliar rupiah ya. Nah, saya kira ini jauh. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh produk-produk Eropa dibandingkan dengan produk China. Nah, mereka ini substitute barang-barangnya, saling saling berkompetisi, sehingga kalau mereka ingin membangun aliansi, ini akan menyisakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana produk Jerman masuk ke berbagai negara dan bagaimana produk China masuk ke berbagai negara ya. Nah, apalagi kemarin kalau nggak salah itu ada protes dari BMW terhadap mobil BYD yang dianggap meniru model model BMW. Nah, saya kira isu-isu seperti ini yang akan mengganggu proses kerjasama ekonomi antara eh, kawasan Eropa dan China. Nah, beda dengan misalnya China Rusia ya. Nah, China Rusia ini meskipun ini juga
tidak begitu signifikan ya, yaitu China kurang lebih 19,6% terhadap perekonomian global, sementara Rusia itu kurang lebih 3,6%. Ini kalau ditambah-tambah ini hanya 23% terhadap perekonomian global. Ini seperempat, kurang lebih seperempat dari perekonomian global. Nah, mereka aliansinya ini sangat sangat bagus karena kenapa? Karena antara China dengan Rusia, China mengekspor produk sumber daya alam itu minyak dan gas dari mengimpor minyak dan gas dari Rusia, sementara China mengekspor barang-barang manufaktur seperti mobil listrik dan segala macam ke Rusia, dan mereka sangat mendukung ya, komplement, termasuk Rusia mengekspor petrokimia, barang-barang produk kimia ke China. Kemudian China mengekspor ke Rusia misalnya tekstil dan produk dari tekstil. Nah, ini mereka saling saling menutupi dan aliansinya bisa menjadi sangat kuat, dan faktanya memang seperti itu ya. Kalau kita lihat data tahun 2023, total nilai perdagangan China Rusia itu sudah mencapai kurang lebih 244 miliar dolar ya. Di mana uh, ekspor ekspor Rusia ke China itu kurang lebih 129 miliar dolar, kemudian impornya kurang lebih 111 miliar dolar. Rusia itu surplus sekitar 18 miliar dolar dari perdagangan China Rusia. Nah, ini bisa terjalin karena banyak faktor. Salah satunya karena memang barang yang dihasilkan oleh kedua negara ini adalah barang yang satu sama lain bersifat komplementer atau saling menutupi atau saling support. Beda dengan barang Eropa masuk pasar Amerika atau barang Cina masuk pasar Amerika, dua-duanya saling berkompetisi sama satu sama lain karena sama-sama produk manufaktur berteknologi menengah maupun produk manufaktur berteknologi tinggi. Yang mungkin bisa dilakukan ke depan adalah, dan saya kira ini sudah terjadi ya, banyak produk-produk tekstil buatan ya, brand-brand Eropa yang masuk ke pasar Asia itu menggunakan China sebagai production base. Nah, itu bisa terjadi. Jadi misalnya yang produk merek-merek baju misalnya, yang salah satu yang paling populer di konsumen kelas menengah itu kan misalnya Fred Perry dari Inggris. Nah, kebanyakan kalau kita ke toko-toko sekarang, baik di Timur Tengah, di Dubai misalnya, atau di pasar Indonesia, di Kuala Lumpur, bahkan di Singapura, kita mencari Fred Perry baju buatan UK, buatan Inggris, itu sebelum-sebelumnya masih masih banyak. Tapi sekarang hampir semua Fred Perry itu buatnya di China, baru penetrasi masuk ke pasar Asia Timur. Nah, saya kira aliansi seperti ini yang bisa terjadi. Kemudian mungkin BMW beraliansi dengan produk mobil lokal China, kemudian menghasilkan brand baru atau tetap dengan brand BMW, tetapi nanti diekspor ke berbagai negara, sama dengan Toyota yang menjadikan Thailand sebagai production base untuk masuk ke pasar Asia Tenggara. Nah, ini aliansi seperti itu yang mungkin ya. Tetapi kalau mereka masing-masing memproduksi di wilayahnya, kemudian mengekspor ke berbagai negara, ini yang terjadi bukan malah kerjasama, tetapi yang terjadi adalah kompetisi. Nah, kita lihat tuh, Mbak. China sekarang sudah mengembangkan produk pesawat sendiri kan untuk penumpang. Nah, sementara Eropa mengandalkan Airbus-nya. Di sisi lain ada Boeing di Amerika. Nah, ini gimana nih kalau masuk ke pasar China sendiri atau masuk ke pasar yang lain, Boeing dan produk pesawat penumpang milik China itu akan saling berkompetisi. Nah, saya kira ini yang akan menjadi isu dalam aliansi strategik Eropa dan China, karena mereka ini adalah pesaing satu sama lain.